Belum. Banyak teman keluar ya. Hah? Orang pegawai kan, bagaimana mau minum? Bawa Pegawai. Ya keluar, aku mau dulu ya. ke mobil. Ya. Aku mau kan? Keluar ini. Apa? Aku mau keluar. Iya. Kemana? Nyusul lagi. Masih gawe gitu, masa dulu tak mungkin mau ke tempat kan? Gila. Nah sudah, lalu mah belum dari kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Akbar Iqbal dalam memoderasi saya. Alhamdulillah rabbil alamin kita bisa bertemu kali ini dalam acara Bedah Buku Sirah Nabawiyah dalam agenda untuk penugasan tahap 2 DM2 di Jakarta Selatan. Yang pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan keduanya pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang semoga suatu saat nanti bisa memberi syafaat kita pada umat kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini aku akan menjelaskan singkat ya tentang sejarah singkat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah di tengah besar Bani Hashim di Mekah. Diberi nama Muhammad bin Abdullah oleh pamannya yaitu Abdul Muthalib. Dikatakan pada hari ketujuh kelahiran beliau, wanita pertama yang menyusukan baginda selepas ibunya ialah Thaibah hamba Abu Lahab. Kemudian disusukan oleh Halimah binti Syaib yang dari perkampungan Bani Sa'ad. Pengajaran dari kisah hidup Nabi SAW sebelum kenabian perlu senantiasa memperbaiki dan meningkatkan diri dalam segenap aspek kehidupan, keseimbangan dan tuturan diri, keluarga dan masyarakat. Tidak dan Rasulullah SAW sejak kecil itu ditanamkan sifat jujur, amanah. Makanya dari masyarakat Bani Al-Quraisy itu
Muhammad diberi gelar yaitu Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Di usia Baginda meningkat pada tahun 40 tahun, Baginda gemar untuk mengasingkan diri di Gua Hiro yang terletak di Bukit An-Nur dengan jarak 2 batu dari Bandar Makkah. Nah, sebelum dalam meningkatkan di Gua Hiro itu, sebelumnya beliau itu Baginda Rasulullah SAW itu berdagang ke luar, biasanya itu ke negeri Syam oleh pamannya yang pertama kali. Nah, yang keduanya itu sama Siti Khadijah, diajak lah di Siti Khadijah sebelum beristri sama Siti Khadijah ya itu ya. Nah, setelah pulang, nah dia dipercaya karena mendapat amanah itu, dan Siti Khadijah itu merasa punya perasaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dia itu menyuruh Muhammad SAW itu Nabi kita, istilahnya itu melamar khitbah. Nah, setelah itu saling menerima dan cocok, maka menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah pada saat itu. Maka perdagangan di zaman itu dipercaya dalam dagangan itu ya, pemilik Siti Khadijah itu dipercayakan kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Nah, setelah umur sisih jauh ya, dari 40 tahun, dari Siti Khadijah itu udah umur 60 tahun, maka beliau mengasingkan diri ke Gua Hiro karena terjadi hiruk pikuk dalam Bani Quraisy, yaitu sering menyembah berhala itu Lata, Uzza dan Manah, di mana di situ banyak kejanggalan. Makanya beliau mengasingkan diri ke Gua Hiro, yaitu untuk menenangkan diri gitu. Nah, terjadilah turunnya wahyu dari malaikat Jibril ke Muhammad, yaitu surat Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah. Maka bacalah dengan membaca asma Allah gitu. Yang pertama dari turun itu alat Iqra bismillah, bacalah. Nah, setelah itu terus beliau itu menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi karena itu perintah dari Tuhan. Perintah sembunyi-sembunyi antara lain perintah sholat, zakat. Yang pertama itu sholat itu sebelum 5 kali itu sholat 2 kali, yaitu sholat subuh sama sholat maghrib pertama kali itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah itu terjadilah Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu turunlah untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Dan dalam berdakwah secara terang-terangan, beliau pertama kali yang masuk agama Islam yaitu yang dikenal As-Sabiqun Awalun. Mereka terdiri dari Sayyidah Khadijah Ummu al-Mu'minin sebagai orang yang terawal menganut Islam. Orang yang seluruhnya Zaid bin Harithah, anak saudaranya Ali bin Abi Thalib yang masih anak lagi di bawah jagaan Rasulullah. Sahabat yang terdekat yaitu Abu Bakar Siddiq. Semua mereka ini mengucap kalimat syahadah di hari pertama Rasulullah memperkenalkan dakwahnya. Abu Bakar adalah penggerak dan dakwah yang aktif. Beliau merupakan tokoh yang disenangi dan mudah berkomunikasi dengan orang ramai lagi berakhlak mulia. Pandai perintah salat maklumat sampai kepada orang-orang yang musyrik. Abu Bakar dan Khadijah berperan dalam menambah jumlah kaum muslimin. Dalam secara terang-terangan pada keluarga yang terdekat, seruannya yaitu orang yang mati akan dihisab dan mendapat balasan atas apa yang dikerjakan.
Menurut semua kabilah menyelamatkan diri dari azab neraka. Intisron, beliau tidak berbohong dan semua membenarkannya. Menyatakan beliau sebagai pemberi peringatan yang pertama kali dakwah secara terang-terangan. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan selagi apa yang diberitakan kepadamu dan berbelangnya dari orang-orang musyrik dalam Al-Quran Al-Hijr ayat 94. Peristiwa penting sebelum hijrah, berapa dugaan yang dihadapi Rasulullah. Peristiwa penting yang jadi sebelumnya, yaitu rencana orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW yang mau direncanakan dan tidak berhasil karena apa? Dilindungi. Yang pertama itu sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan di tempat tidurnya itu disuruh Ali bin Abi Thalib untuk meniru dirinya untuk apa namanya mengecoh kaum Quraisy itu tersebut. Faktor penentang Quraisy terhadap dakwah Islam, perhambaan adalah satu sistem pemilikan yang berluasa pada saat itu persaingan dan perebutan kuasa di antara kabilah-kabilah. Hak persamaan antara dan hambanya perasaan takut pada hari kebangkitan. Iku pada tradisional moyang faktor atau faktor ekonomi. Terus lanjut ke hijrah ke Habasyah. Rasulullah memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Ia adalah hijrah pertama dalam sejarah Islam. Sekitar 80 sahabat berhasil tiba ke Habasyah. Raja Habsya bernama Najasyi menerima mereka bahkan masuk Islam dan mereka diperlakukan dengan baik. Duta pertama Madinah, beliau ini dikenal dengan Mukri al-Madinah, pembaca Al-Madinah, yang bakar membaca Al-Quran. Nah itu sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada peristiwa Hari Gajah, yaitu Al-Fil, yang dimana Bani Habsya itu Raja Yaman itu pernah meminta ke pasukannya, yaitu pasukan bergajah, bentar. Indah. Itu Al-Fil, yaitu pasukan bergajah, itu pernah menyerang Mekah dan tidak berhasil karena ada pasukan, Allah mengirimkan pasukan apa namanya burung ababil, yaitu untuk menghancurkan pasukan tersebut. Oke, sekian seperti itu dulu Kak Iqmal. Mungkin sesi pertanyaan jawab dulu. Saya silakan ke moderator.
Sudah, Kak. Karena aku kan belum dapat bukunya, Kak. Sudah, Kak. Analisis, analisis, Kak, itu. Analisis sejarah Nabi Muhammad SAW. Dr. Muhammad Said Ramadan, Kak. Al-Farabi. Al-Fatbudi. Al-Budi. Sudah, Kak. Tapi baru sebagian, Kak, itu. Sebagian, sebagian. Ya. Iya. Oke, Kak. Sering sih, Kak. Tapi intinya tentang sejarah Nabi kan kayak itu. Tentang pertama lahir tentang pasukan bergajah itu. Yang pertama kan Jazirah Arab. Yang Jazirah Arab itu kenapa dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu yang dari Nabi Ibrahim. Ininya dari Jazirah Arab itulah tadi yang kenapa diturunkan wahyu itu kan karena di situ kan jarang terjadinya khurafat atau yang lainnya. Makanya dimudahkan dari awal itu mesti di Jazirah Arab itu tersebut. Itu sejarah dari yang pertama kali itu. Yang kedua, terus ini dari pasukan bergajah itu menyerang ke Mekah. Nah, Allah itu mengajukan dengan pasukan ababil gitu. Ketiga itu tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, terus dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, awal terus masuknya sahabat-sahabat Nabi atau Sabinul Quran Awalun itu yang pertama 10 10 sahabat Nabi atau keluarga Nabi yang masuk itu. Sabinul Awalun dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya gitu. Yang terusnya dakwah secara terang-terangan, hijrah dari Mekah ke Madinah dan haji wada yang terakhir. Karena pesan beliau itu ada kalian tidak akan tersesat selama memegang Al-Quran dan hadis gitu. Jadi itu, Kak.
Nah, dan ditutup pula. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum Pak. Ya kak. Bisa lanjut lagi nggak? Oke kak. Bisa lanjut lagi. Oke. Ada kalau misalnya emang apa namanya takut mati lagi pakai Google Meet juga boleh, bebas. Oke kak. Ditunggu ya linknya. Iya kak. Aduh.